Kita lanjut belajar kita tentang polimer sintetik. Polimer sintetik berasal dari bahan-bahan kimia yang kemudian direaksikan membentuk monomer. Monomer tadi itu saling berhubungan atau kemudian berulang struktur monomer itu sehingga disebut sebagai polimer. Nah, ini adalah contoh-contoh polimer sintetik murni dari bahan kimia saja tanpa ada bahan alamnya. Contohnya adalah plastik, kemudian PVC, ada pipa PVC, dan teflon. Ini kita tabelkan contoh polimer sintetik, ada polietilena dengan monomer etena terbentuk dari reaksi adisi dan dia terdapat pada plastik. Berikutnya adalah PVC, yaitu singkatan dari polivinil klorida. Monomernya adalah vinil klorida, terbentuk melalui reaksi adisi. Dia terdapat sebagai pelapis lantai maupun perpipaan. Ya, pelapis lantai dengan tujuan tertentu, misalnya lantainya untuk menahan suhu dingin dari lantai, kemudian diberikan lapisan PVC. Ya, dan dengan tujuan lainnya, ya. Pipa PVC kita sangat mengenalnya. Kemudian ada lagi contoh polimer sintesis atau polimer hasil sintesis yang disebut sebagai polimer sintetik. Itu adalah polipropilena, terdiri dari monomer propena, terbentuk dari reaksi adisi. Contohnya ada pada tali plastik dan pada botol, yaitu adalah polimer polipropilena. Berikutnya adalah teflon. Kita mengenalnya pada panci-panci anti lengket, terbentuk dari reaksi polimerisasi adisi. Dia merupakan gabungan dari monomer tetrafluoroetilena. Masih tentang polimer jenis sintetik, ya, sintetik. Kita akan mengupas lebih jauh bahwa polimer sintetik ini masih dibeda-bedakan lagi. Polimer sintetik kita sekarang berdasarkan jenis monomernya. Apakah monomernya sama ataukah monomernya tak sama? Bila sama monomernya, jenis monomernya sama, kita sebut sebagai homopolimer, sementara yang tak sama disebut sebagai copolimer. Susunannya kita lihat sekarang. Ada susunannya yang acak, kemudian silang tetapi teratur, ada yang blok atau mengumpul, kemudian ada juga yang bercabang. Kita lihat di sini yang acak. Acak maka tidak ada aturan khusus, ya. Tidak teratur khusus, maka ada A, B, BA, BBB, AAA. Susunannya tidak ada aturan tertentu. Yang sebaliknya yaitu adalah copolimer, silang teratur. Di sini silang, yang dimaksud silang adalah karena ganti-ganti atau selang-seling, sehingga kemudian disebut sebagai copolimer silang, tetapi dia teratur. Misalnya AB, 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 teratur, beraturan. Kemudian blok, kalau blok itu berarti mengumpul, ya. Misalnya AAA, monomer jenis A, kemudian bersambung dengan jenis B dengan jumlahnya beraturan. Copolimer cangkok, ya, atau bercabang. Di sini misalnya copolimernya terdiri dari dua jenis monomer, yaitu adalah AB dengan rantai utamanya adalah A, kemudian bercabangnya yaitu adalah monomer jenis B. Berikutnya adalah polimer berdasarkan bentuk susunan rantainya. Bagaimana rantai tersebut tersusun? Ada yang linier, kemudian ada yang bercabang. Jika linier maka berulang, kemudian membentuk rantai yang panjang, ya. Berulang dan membentuk rantai yang panjang seperti ini. Kemudian yang bercabang di situ membentuk ada cabang rantai utamanya, kemudian ada cabangnya.
Berikutnya, berdasarkan ketahanannya terhadap panas. Ada termoplastik yang dianggap tidak tahan panas atau berubah bentuknya ketika dikenai panas. Ada juga termoset yang bentuknya tidak berubah dengan panas atau dianggap tahan terhadap panas. Termoplas atau termoplastik yaitu polimer yang bisa mencair dan melunak, ya layaknya plastik gitu ya. Alat-alat yang terbuat dari plastik jika dikenai panas akan mencair dan dia akan lunak bentuknya. Hal ini disebabkan karena polimer-polimer tersebut tidak berikatan silang. Biasanya bisa larut dalam beberapa pelarut jenis yang termoplas. Selanjutnya termoset yaitu polimer yang tidak mau mencair atau kuat terhadap panas. Ini tidak bisa dibentuk dan tidak dapat larut karena pengikatan silang, sehingga kemudian menyebabkan kenaikan berat molekulnya besar. Dia karena MR-nya besar, kemudian terdapat ikatan silang di antara monomer-monomernya, maka dia lebih kuat atau lebih tahan terhadap panas. Kita lihat tipe-tipe termoset atau polimer yang tahan terhadap panas. Ada tipe di sini kita coba mengelompokkan atau menampilkan tipe-tipenya, misalnya ada 5. Fenol formaldehid, urea formaldehid, poliester tak jenuh, epoksi, dan melamin. Nah, kegunaannya yang khas bisa dilihat di sini. Fenol formaldehid contohnya digunakan untuk alat listrik, elektronik, kemudian perekat plywood, ya, merupakan bagian dari mobil, ya. Kalau settingannya atau merancangnya polimer di bagian mobil itu dicarikan yang tahan terhadap panas, jadi tidak mudah berubah bentuknya karena panas. Kemudian urea formaldehid sama seperti polimer fenol formaldehid merupakan juga bahan pelapis. Sementara yang poliester tak jenuh, ya berarti poliester tak jenuh, berarti dia mengandung ikatan terangkap, ya. Digunakannya yang khas adalah untuk konstruksi bagian-bagian mobil, lambung kapal, aksesoris kapal, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang epoksi merupakan bahan pelapis protektif, ya, untuk melindungi, kayak bahan pelapis yang bisa melindungi, kemudian digunakan sebagai perekat, kemudian sebagai aplikasi listrik dan elektronik, kemudian bahan lantai industri, bahan pengaspal jalan raya, bahan paduan atau komposit. Oke. Kemudian ada melamin formaldehid, sama seperti polimer urea formaldehid, peruntukannya mirip, tetapi juga digunakan di bingkai dekoratif, kemudian sebagai tutup meja, perkakas makan. Kita tahu ada bahan-bahan alat makan itu yang terdiri dari melamin, ya, formaldehid. Contoh berikutnya adalah bakelit, ya. Bakelit ini dihasilkan dari reaksi antara fenol dan formaldehid. Selanjutnya membentuk dua senyawa, yaitu orto dan para. Orto itu dua gugusnya ada di sampingnya, sementara kalau para itu di bagian yang berbeda 180 derajat, ya. Kalau pada ini hanya sampingnya begitu saja kalau pada orto, sementara pada para itu 180 derajat. Oke. Nah, ini direaksikan, ya. Direaksikan lanjutan yang diambil di sini contohnya, yang diambil adalah bagian yang orto, ya. Ini jadi ini produk orto, kemudian di produk orto, dan dilanjutkan, reaksinya masih dilanjutkan lagi
sehingga membentuk polimer yang lebih besar. Ini masih sepertinya masih monomer yang kemudian jika digabung-gabung lagi atau berulang-ulang itu diperhatikan ulangan-ulangannya di mana itu akan membentuk polimer.